Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan proses terjadinya pencemaran udara. Sebelum mulai ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salvani Agnes Taruli. Saya Desi Permatasari. Saya Melisa Putri. Saya Rafael Fernando. Saya Sardiansa. Saya Tirta Ikram. Saya Wilda. Saat ini Jakarta menduduki peringkat kelima sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Bahkan kemarin sempat menduduki posisi kedua. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi, menjajah langit biru yang lama tak pernah tampak. Gedung-gedung di kejauhan pun terlihat samar. Hingga pukul 11 Kamis pagi, indeks kualitas emisi dari kegiatan usaha seperti pabrik-pabrik yang Indonesia termasuk negara dengan pencemaran udara yang tinggi. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Apakah kalian tahu pencemaran udara juga dapat menyebabkan dampak terhadap kesehatan loh? Mau tahu bagaimana proses pencemaran udara yang berdampak bagi kesehatan dan lingkungan? Simak videonya ya. Proses pencemaran udara terjadi melalui beberapa tahapan yang melibatkan pelepasan polutan, transformasi di atmosfer, penyebaran, serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Proses ini dimulai dari sumber pencemaran. Sumber pencemaran udara terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Pencemaran udara natural sources. Pencemaran udara natural sources adalah pencemaran yang bersumber secara alami tanpa campur tangan manusia dan berasal dari berbagai proses alamiah. 2. Pencemaran udara anthropogenic sources. Pencemaran udara anthropogenic sources adalah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas dan kegiatan manusia. Kok bisa sih aktivitas alam menjadi sumber pencemaran udara? Nah, jadi begini teman-teman. Kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu menghasilkan abu vulkanik yang dapat mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu ada lagi faktor penyebabnya teman-teman. Contohnya seperti kebakaran lahan hutan. Kebakaran lahan hutan dapat menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia, hewan, dan juga kesehatan tumbuhan. Sedangkan pencemaran udara akibat aktivitas manusia itu banyak faktornya, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Selanjutnya, pencemaran yang dihasilkan dari sumber alamiah dan aktivitas manusia menghasilkan polutan yang dilepaskan ke atmosfer. Polutan yang dilepaskan berupa gas seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, serta partikel halus seperti PM2,5 dan PM10. Setelah polutan-polutan tersebut dilepaskan ke atmosfer, polutan dapat mengalami reaksi kimia di udara dan membentuk polutan sekunder seperti troposfer dan hujan asam yang membentuk kualitas udara. Polutan ini kemudian menyebar melalui angin dan kondisi atmosfer terbentuk yang dapat memperluas jangkauan pencemaran dari daerah ke daerah lainnya. Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan. Jadi, jika polutan sudah menyebar luas dan dihirup oleh manusia, akan menimbulkan dampak yang sangat beragam, mulai dari gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan dan kardiovaskuler, hingga kerusakan lingkungan seperti degradasi hutan, pencemaran air, serta perubahan iklim akibat peningkatan gas rumah kaca. Selanjutnya, polutan dikeluarkan dari atmosfer melalui proses pengendapan kering, pengendapan basah, dan dispensi alami yang membantu mengurangi konsentrasi polutan di udara. Dengan memahami proses ini, kita dapat memahami langkah-langkah pencegahan pencemaran udara, seperti pengurangan emisi dan penggunaan energi ramah lingkungan. Hal ini
menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan manusia.